Pengiriman TKI ke Taiwan dibuka kembali. Kemenaker sudah mengaku bahwasannya ia menerima surat dari Taiwan secara resmi. Dan informasi selengkapnya seperti ini dari Kemenaker ya. Jadi kabar bahagia untuk teman-teman khususnya calon TKI yang mau berangkat ke Taiwan, di mana pengiriman TKI ke Taiwan sudah lampu hijau. Hal ini sebagaimana dikabarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, Republik Indonesia melalui akun Facebook resminya. Dalam postingan Kemenaker kemarin malam itu menulis seperti ini: puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sudah muncul titik terang untuk penempatan PMI ke Taiwan. BP2MI akan segera berkoordinasi dengan semua pihak untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diajukan oleh Taiwan. Kesempatan ini jangan kita sia-siakan. BP2MI menindaklanjuti melalui pertemuan dengan Teto untuk menyepakati SOP, standar pemeriksaan, serta timeline hingga PMI bisa kembali ditempatkan di Taiwan. Terima kasih atas dukungan Sobat Migran. Semoga kabar ini bisa menjernihkan informasi yang selama ini beredar. Selalu dapat informasi dari saluran resmi BP2MI. Jangan lagi ada berita bohong, jangan lagi ada penyesatan informasi, dan jangan lagi ada penghasutan kepada para JPMI. Nah, itulah yang dituliskan oleh akun resmi Kemenaker sambil memperlihatkan beberapa slide foto yang isinya saya bacakan seperti ini ya. Slide pertama yaitu persiapan penempatan JPMI ke Taiwan. Nah, ini adalah slide pertama di mana persiapan penempatan kembali PMI di Taiwan, itu judul slide pertama. Kemudian di slide kedua dia ada kata-kata seperti ini ya: pemerintah Indonesia melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei pada tanggal 10 Mei 2021 lalu menerima surat dari Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan mengenai rencana pembukaan kembali penempatan pekerja migran Indonesia PMI ke Taiwan dengan sejumlah persyaratan. Nah, syaratnya ada di sini. Persyaratan pertama, wajib tes PCR sebelum ditampung di penampungan P3MI atau BLKLN. Syarat kedua, penampungan hanya digunakan setengah atau 50% dari kapasitas dan wajib prokes, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. 3. Wajib tes PCR pada 3 hari sebelum keberangkatan, dan dalam masa tersebut PMI tinggal 1 orang dalam 1 kamar, serta tidak diizinkan keluar kamar. Untuk persyaratan selanjutnya, P3MI harus memiliki rencana pencegahan COVID-19 di dalam penampungan yang akan diperiksa oleh pemerintah dan Taiwan Ekonomi atau TETO. Kemudian hasil pemeriksaan ini menjadi dasar pengurusan visa PMI dan P3MI tersebut. Jika terjadi penularan klaster di penampungan, P3MI harus menghentikan sementara penempatan PMI lagi. Dan ini ada sanksi tegas bagi pemalsuan tes PCR. Otoritas Taiwan melarang kelas memalsukan tes PCR, dan BP2MI akan merekomendasikan memberikan sanksi pencabutan SIP 2MI, surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia, dan merekomendasikan untuk dicabut SIP 3MI-nya atau surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia pada Kementerian Ketenagakerjaan. Oke. Nah, ini diposting semalam ya, jadi sudah dibagikan juga lumayan 157 kali saat ini dibuka. Nah, ini banyak sih yang berkomentar ya. Sebenarnya gini ya, kemarin itu kan memang sih Taiwan itu memberikan syarat bahwasanya Indonesia katanya akan dibuka kembali jika kasus di Indonesia itu bukan nol ya, jika kasus di Indonesia itu di bawah 5.000. Dan memang 1 minggu ini kasus di Indonesia juga sudah di bawah 5.000 ya. Tapi perlu diingat bahwasanya kasus kemarin itu di atas 5.000 alias 5.746 kasus di Indonesia. Itu kalau kita mengacu pada itu berarti syaratnya yang disyaratkan oleh Taiwan itu batal lagi ya. Dan dalam postingan kemarin itu yang katanya puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah muncul titik terang penempatan PMI. Sebenarnya hal seperti ini nggak usah dipublis ya, nggak perlu dipublis di media sosial. Kenapa? Karena ya lihat komentarnya aja. Komentarnya juga semuanya bilangnya kabar baik apa sih gini-gini ya, pokoknya semuanya nggak percaya itu loh ya.
Sedangkan kondisi Taiwan sendiri untuk saat ini kan masih stop sementara ya sampai 1 bulan ke depan. Nah, sebenarnya kabar yang ingin kita dengar itu ya surat resmi edaran dari BP2MI ini yang menyebarkan berita ini bahwasanya TKI Taiwan resmi dibuka. Entah bagaimana itu syaratnya, alurnya, itu bukan urusan kita CPMI, itu urusan mereka BP2MI, urusan mereka para PJTKI, bukan urusan kita. Jadi informasi seperti ini sebenarnya gimana ya? Memberikan harapan bahagia tapi tidak jelas itu ya. Di situ jangan lagi ada berita bohong, jangan lagi ada penyesatan informasi, dan jangan lagi ada penghasutan. Tapi informasi yang diberikan BP2M ini ya mohon maaf ya, nggak begitu jelas memang. Jadi ada titik inilah, titik itu, titik terang dari dulu cuman begitu-begitu aja tapi nggak ada realisasinya ya. Semoga dalam waktu dekat kita diberikan selebaran surat bahwasanya Taiwan siap menerima CPMI, yang mau daftar silakan segera daftar. Itu loh yang kita pengen dengar, itu bukan informasi-informasi seperti kayak gini gitu loh. Ya semoga saja Taiwan segera turun kasusnya, Indonesia turun kasusnya, dan kita mendapat surat edaran itu, bukan berita seperti ini dari BP2MI yang dari dulu cuma tarik ulur gak jelas.